hari ini bersama lembaga Karun Kadila. Ada Kak Melani Fabiola yang akan menemani sampai jam 11 bareng saya Renti. Pagi Kak Mei. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana tadi kesini? Ada perubahan untuk lalu lintas nggak? Lebih lengang. Lebih lengang ya. Lebih lengang. Banyak sekolah yang diliburkan ya. Iya betul. Nah ini juga menyangkut dengan anak-anak, calon anak yang sudah ada di perut kita ya. Iya. Untuk ibu hamil ya. Jadi Corona dan kehamilan, ini bahasan kita hari ini sahabat Sonora. Untuk Anda ingin bergabung, ingin share, ingin tanya-tanya dengan kami, silakan 0811 6040 904 0811 6040 904. Dari beberapa yang saya baca literasi di sini kami lebih rentan ternyata ibu hamil itu ya terkena virus corona ya. Iya, makanya kita perlu membahas itu hari ini supaya ibu hamil yang mendengar siaran kita hari ini bisa lebih paham bagaimana cara mencegahnya. Jadi supaya jangan panik yang tidak perlu gitu ya, tetapi lebih fokus melakukan kepada usaha-usaha pencegahan. Tapi saya pagi ini ketemu virus baru loh. Apa itu? Kalau di luar orang takut corona ya, saya di sini ketemu virus korini. Apa sayangnya ya virus baru ya, korini gitu ya. Bukan cici ya. Oke, kita coba ngomongin mengenai virus corona. Mungkin klise ya, banyak ada orang juga bisa langsung cari tahu di browsing seperti apa sih virus corona. Betul. Tapi daripada nggak sempat browsing, kita reminding lagi nih ke sahabat Sonora tentang virus corona. Iya, jadi virus corona itu kan virus yang menyerang sistem pernafasan ya. Kemudian dia itu hampir sama ya, mungkin saudaraan lah gitu kata sederhananya dengan virus SARS dan MERS yang dulu pernah mewabah juga ya, sempat ya. Nah, jadi cuma kadang-kadang kan orang banyak yang kurang paham tentang virus corona ini. Banyak yang menganggap sama persis dengan virus yang menyebabkan flu begitu ya. Jadi seolah-olah dibilang begitu sama jadi pejabatnya. Seolah-olah pencegahannya juga sama kan begitu. Makanya orang banyak yang rame-rame nyerbu masker, cari masker sampai nimbun masker gitu ya di rumahnya gitu. Padahal sebenarnya virusnya ini ada sedikit berbeda sih ya. Jadi kalau yang virus flu biasa itu kan dia berterbangan tuh di udara, makanya kita perlu pakai masker. Tapi kalau virus corona ini kan dia nempel gitu, dia nempel, jadi tidak harus dia tidak berterbangan di udara, sehingga kalau kita sehat sebenarnya tidak terlalu penting pakai masker sih sebenarnya. Tapi kalau ibu hamil, nah kita bicara ibu hamil nih ya, karena dia lebih rentan, karena ibu hamil itu kan selama masa kehamilan itu kan mengalami banyak adaptasi terhadap perubahan hormon ya. Nah ini pada beberapa ibu, bahkan kebanyakan ibu, menyebabkan imunitasnya juga ikut menurun. Apalagi pada ibu hamil yang trimester pertama, Mbak Rin. Trimester pertama itu kan banyak banget ya keluhannya ya, mual, kemudian jadinya nggak mau makan, pilih-pilih makan, kemudian asam lambungnya juga jadi meningkat, akhirnya susah tidur, macam-macam. Nah ini kan semua faktor yang bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuhnya. Nah jadi pada ibu hamil itu dianjurkan menggunakan masker, apalagi kalau sedang berada di daerah yang sedang banyak kerumunan orang, misalnya ke pasar gitu ya, atau ke mall, mungkin lagi belanja. Nah ini harus pakai masker, sebaiknya pakai masker. Jadi virus corona ini walaupun mungkin sedikit banyaknya gejala-gejalanya hampir mirip ya dengan flu ya, tetapi cara pencegahannya tidak sama persis dengan kalau kita mau mencegah flu. Nah kalau virus corona ini kan dia biasanya ciri-ciri awalnya itu demam ya, kemudian batuk ya kan, sakit tenggorokan. Nah sedangkan kalau flu itu biasanya badan pegal-pegal kan gitu ya, ada meriang, demam. Nah kemudian hidung meler ya, tersumbat, bersin-bersin. Nah ini adalah gejala umum flu. Nah kalau pada corona itu barangkali yang membedakannya barangkali lebih kepada yang namanya badan pegel-pegel, kemudian hidung meler. Nah ini mungkin tidak semua yang menderita corona mengalami itu gitu. Tapi yang pastinya ada sesak nafas. Iya, sesak nafas dan demamnya tinggi, lebih tinggi daripada flu biasa. Seperti itu Mbak Ri. Oke, jadi seperti itu ya.
Itu yang membedakan ya. Membedakan. Jadi membedakan antara flu biasa dengan corona. Nah, tapi pada ibu hamil, karena memang tadi kita bahas di awal sudah kita jelasin, kondisi tubuhnya memang sangat rentan ya terhadap virus corona. Maka walaupun ibu hamil mengalami gejala kayaknya seperti flu biasa, tetapi sangat dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Karena gejala tadi kan variasi pada orang ya, pada setiap orang berbeda-beda. Nah, walaupun dikatakan secara umum corona itu demamnya harus tinggi gitu ya, demamnya tinggi, kemudian ada batuk, sesak nafas, nafasnya pendek-pendek ya, bukan berarti kalau ibu hamil yang demam biasa terus mengalami batuk tidak perlu konsultasi ke dokter atau ke bidan. Sangat dianjurkan karena memang tadi daya tahan tubuhnya sedang menurun. Kontak dengan bayinya, kemudian menyusui juga kalau boleh itu diperah ASI-nya dan diberikan tidak langsung ya, tidak melalui proses menyusui langsung. Nanti ketika ibunya sudah dinyatakan sembuh, baru boleh melakukan hal-hal yang seperti ibu punya bayi pada umumnya atau ibu menyusui pada umumnya. Nah itu, jadi banyak ibu yang merasa khawatir berlebihan ketika dia hamil terus dinyatakan positif atau punya gejala menunjukkan seperti corona, jadi stres banget gitu. Nah sementara stres yang berlebihan pada ibu hamil ini juga akan semakin menurunkan daya tahan tubuhnya. Jadi ibu hamil harus tahu itu. Jadi kesimpulannya, para peneliti belum bisa membuktikan secara pasti apakah corona ini bisa tertular pada janin, namun pada beberapa persalinan pada ibu yang positif corona ternyata bayinya sehat-sehat aja. Yang lebih dikhawatirkan adalah tertularnya pada saat setelah lahir gitu. Jadi terjangkitnya itu setelah lahir. Nah, makanya keluarga juga harus tahu itu. Ketika seorang ibu positif corona, maka ketika bayi lahir harus ikut terlibat dalam pengasuhan anak dan perawatan anak. Jangan dibiarkan ibu sendiri karena akan meningkatkan resiko penularan kepada bayinya, terutama ketika saat menyusui, kan seperti itu. Oke, tapi sebelum lanjut ke mitos selanjutnya, mitos yang kedua. Tadi kami bilang kalau untuk bayi di dalam kandungan itu tidak menular, ibu tidak menularkan corona virusnya kepada Iya, itu bayi. Berdasarkan hasil penelitian ya, belum ada yang membuktikan bisa menularkan. Tapi begitu sudah lahir kemungkinan bisa tertular melalui ASI. Bukan ASI. Bukan ASI. menyusui. Kan ketika menyusui itu kan deket banget tuh wajah tidak ibu. 1 meter ya? Kan nggak mungkin Kita menyusui 1 meter. Pakai botol susu. Panjang itu pakai tongkat sapu gitu ya. Nah, jadi kita ini udah aman ya Mbak Rin ya. Aman ya, 1 meter ya. Lebih Cuma malah ya. kalau virus kori ini kayaknya nggak jaminan ini ya. Jadi maksud saya itu bukan dari ASI-nya Mbak Rin. Jadi memang benar juga nih Mbak Rini nanya, takutnya salah paham ya. Enggak, bukan melalui ASI, tetapi lebih kepada droplet ibu. Ya, jadi ketika ibu menyusui tidak pakai masker, ya kan, kemudian ibunya bersin atau batuk, nah itu kan dropletnya itu percikan air liur ibu, itu kan bisa kena tuh ke wajah bayinya, ya, masuk melalui pernafasan bayinya. Nah, jadi tertularnya dari situ, bukan dari ASI. Bukan dari ASI. Karena sampai sekarang juga belum ada bukti ilmiah yang memastikan bahwa virus corona itu ada dalam ASI gitu. Makanya saya tanya, soalnya tadi kami bilang pada saat menyusui, ya benar. Takutnya karena jadi pada nggak mau menyusui itu emak-emak ya kan? Iya lah, jadi takut. Jadi sebenarnya produksi ASI aman-aman aja, cuma pemberiannya dianjurkan tidak secara langsung kalau ibunya sudah positif corona, seperti itu. Mitos lainnya yang sudah juga beredar di masyarakat saat ini mengenai corona dan ibu hamil apalagi ya kami? Sama seperti penyakit-penyakit yang lain ya. Ada yang bilang bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk gitu. Nah, jadi sampai sekarang tuh belum ada buktinya. Jadi tidak perlu takut, artinya kita tinggal satu rumah dengan penderita corona terus nanti gigit nyamuk gitu ya kan. Dulu kan pernah juga tuh pada saat kita sedang heboh-hebohnya HIV ya. Nah, banyak kan yang takut nanti digigit nyamuk, gigitnya aku lagi gitu kan ya. Karena memang virus corona ini berkembang di cairan di saluran pernafasan sih gitu. Jadi kita lebih khawatir pada dropletnya. Kemudian ada yang bilang juga kalau di Indonesia kayaknya virus corona nggak bisa berkembang deh, karena kan kita panas, nah gitu ya. Itu yang pernah saya dengar juga. Jadi ibu hamil siang-siang bolong, sering-sering kena matahari, kalau kira-kira udah agak-agak sedikit meler, kena matahari biar hilang virusnya gitu ya. Masukin ke oven gitu.
Itu gimana ya? Iya, memang benar virus corona itu tidak tahan panas. Jadi kalau misalnya dia, misalnya nih kita nempel di baju nih, kita takut nempel di baju atau di mana, kita cukup berjemur 2 menit 3 menit juga dia udah mati gitu kan. Nah tetapi kan kita nggak siang terus Mbak Rin. Iya. Kan ada sore ada malamnya juga. Nah, malam lembab lagi. Oh iya itu ya, apalagi di kamar pakai AC gitu ya. Nah jadi bukan berarti virus corona itu di Indonesia ini bisa dijamin bakal mati gitu, nyampe Indonesia mati aja gitu. Nah jadi kan tidak seperti itu juga. Jangan kita langsung merasa aman gitu. Artinya kan kita jangan langsung menyepelekan gitu ya. Apalagi di Medan lagi panas banget ini kan. Ya udah 32 rasa 38 gitu. Iya. Dan virus corona ini bisa bertahan di pakaian itu lebih kurang 9-10 jam loh. Nah, jadi kalau misalnya kita baru dari mana-mana, berada dari mana-mana, kita pegang-pegang sesuatu, pegang baju, pegang apa itu bisa nempel kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kejadiannya itu sore atau malam, kita mau jemur di mana? Iya. Masuk ke oven. Bener juga ya. Nah, kemudian katanya banyak ibu-ibu hamil yang sekarang anti barang-barang impor. Karena katanya ikut di situ coronanya. Ibu hamil kan suka shopping ya kan, banyak yang dia mau beli-beli gitu ya. Itu saya banget dulu. Ya kan pasti gitu kan, cari yang obral, yang diskon. Yang punya baby gitu ya kan. apalagi kan kalau kita udah tahu banget lah ya, kalau namanya produk-produk dari negara Cina itu lebih murah gitu ya, sementara kualitasnya lumayan bagus. Jadi takut gitu kan, aduh ntar virus coronanya nempel. Nah sementara virus corona itu tidak bisa bertahan selamanya nempel di benda. Misalnya dia datang dari sana oke lah, mungkin ada yang nempel-nempel gitu ya. Tapi sampai di Indonesia kan dia sudah mati, udah berapa jam di perjalanan. Nah kemudian untuk mengantisipasinya itu jangan langsung dipakai barangnya, Dijemur. dicuci dulu. Dicuci dulu. Ingat, virus corona ini bisa dibunuh hanya dengan deterjen. Jadi semua barang-barang yang kita beli, apakah itu baju, perabotan, perkakas rumah tangga, apakah dari logam, dari plastik, dari apapun itu, cuci dulu Dengan deterjen. Iya, karena lapisan dinding luar virus itu kan lemak ya, lemak dan protein. Jadi kalau dia kena deterjen larut. Oh, jadi Nah, jadi virusnya mati. Luarnya itu lemak dan Protein. Iya, jadi kulitnya itu, dindingnya itu yang melindungi itu adalah lemak dan protein. Jadi kalau misalnya kena deterjen, kan dia larut. Kalau kulitnya, pembungkusnya sudah pecah, sudah rusak, ya dia mati. Jadi kalau gitu saya juga akan mandi dengan deterjen. ya nggak harus deterjen juga, kalau orang mah sabun mandi biasa. Jadi jangan pakai ini ya, cuci gitu. sabun cuci piring gitu. Saya sudah kepikiran, oke, saya akan mandi dengan deterjen. Nah itu, jadi karena virus corona ini nempel, intinya harus sering-sering cuci tangan. Jadi kalau kita habis belanja ke pasar, belanja ke mall, kan kita pegang-pegang nih semua nih barang-barang yang ada di situ. Nah, sebelum cuci tangan dengan sabun, jangan pegang-pegang muka gitu. Jangan iya, apalagi ngupil gitu ya. Itu lebih dalam lagi masuknya Dalam saudara. masuknya, diantar langsung ke dalam gitu ya. Nah itu harus cuci tangan dulu, karena virus corona ini ketika kena sabun itu langsung dead. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Saya langsung ngebayangin mobil itu. Nah kemudian ternyata belajar dari pengalaman di Italia ya. Jadi mereka itu kan termasuk orang yang disiplin banget ya. Kalau misalnya mencegah kesehatan juga mereka tahu banget. Mereka sudah pakai masker, sudah pakai hand sanitizer gitu ya. Nah, kok masih banyak? Ternyata ada satu faktor lagi yang kita lupa. Apa itu? Pegang duit. Oh iya. Nah, saya sering ibu hamil. Iya, jadi nggak pegang duit. Jadi ibu hamil kan suka belanja tuh ya, pastinya lah ya, apalagi kan pagi belanja segala macam itu pegang-pegang duit kembalian itu kan, jangankan sebelum ada corona, jangankan sekarang setelah ada corona, sebelum ada corona juga udah banyak banget bakteri di situ gitu kan. Nah jadi dikurang-kurangin lah pegang-pegang duit. Kemarin saya baca artikel ada menteri yang menyarankan kalau kita belanja kemana-mana itu bawa kantong plastik. Jadi kalau orang mengembalikan duit, masukin langsung ke kantong plastik, jangan dipegang. Kemudian nanti ketika panas dijemur.
supaya mati gitu kumannya ya. Namun intinya kalau kita nggak mau ribet jemur-jemur, yang penting kitanya yang harus menjaga gitu, harus sering cuci tangan. Nah kemudian ada lagi mitos yang bilang minum antibiotik aja. Kalau udah sakit, ya kan, udah batuk, udah minum antibiotik aja, paling juga mati. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat suka lupa. Antibiotik itu untuk membunuh bakteri dan kuman, bukan virus. Virus. Nah, Catat ya, iya. bakteri dan kuman boleh pakai antibiotik. Tapi kalau virus nggak bisa. Kalau virus itu sampai sekarang obatnya belum ada. Jadi penanganannya yang paling baik adalah menjaga daya tahan tubuh tetap tinggi. Nah, jadi bukan antibiotik obatnya. Sampai sekarang belum ada loh obatnya virus, mau itu HIV, mau itu corona, itu sampai sekarang belum ada obatnya. Nanti kita bahas lagi, sahabat sonora, kita harus break. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan 0811604904 untuk WhatsApp dan telepon, atau melalui media sosial di Facebook Sonora Medan, boleh juga di Instagram @sonora_medan. Kita akan kembali sesaat lagi. Tadi kita baru ngobrol-ngobrol nih Kak Mei mengenai virus corona, fakta dan mitosnya ya kan Kak. Katanya cukup minum vitamin C, ini juga sebenarnya ada pertanyaan. Ya kan, dari Tian, saya nggak tahu Ibu Tian, Iya. Pak Tian, Ibu Tian, Pak Tian, ya, Ibu Tian atau kan? Mbak Tian? Atau Mbak Tian kan, tapi apa benar? Oh, minum vitamin C itu bisa mengatasi? Bukan mengatasi, tetapi meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Kalau mengatasi tentunya harus di treatment ya, harus dirawat, diberi obat-obatan tertentu. Nah, jadi kalau dibilang mengatasi kurang tepat. Tapi kalau untuk mencegah dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh itu benar. Karena untuk memperbaiki sistem imunitas tubuh kita, untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita tetap tinggi, tubuh kita perlu vitamin C yang cukup tinggi gitu. Jadi itu benar. Nah, vitamin C yang sangat dianjurkan itu tentunya adalah vitamin C dari sumber makanan alami, dari buah-buahan, dari sayur, karena sudah pasti tidak ada efek samping buat tubuh. Tapi kan kadang-kadang kita ini yang sudah biasa hidup di metropolitan ya, dengan gaya hidup modern, kadang-kadang pola makan kita itu kan tidak menjamin cukup vitamin C-nya gitu ya. Jadi boleh kita menggunakan suplemen vitamin C dari luar. Namun berhati-hati bagi yang punya riwayat sakit mah ya atau lambung, karena vitamin C dosis tinggi ini bisa ikut meningkatkan asam lambung. Jadi saya menyarankan kalau kita mau mengkonsumsi vitamin C, kita beli di apotik, tanyakan dulu ke apotekernya vitamin C mana yang aman untuk penderita sakit lambung. Seperti itu. Ada takarannya nggak sih kamu? Misalnya berapa miligram atau berapa gram atau apa gitu? Ya sebenarnya sih kalau terlalu banyak juga nggak bisa diserap tubuh ya. Sepertinya 500 mg sehari itu sudah cukup ya. Iya, kan ada sekarang yang sampai 1000 mg gitu ya. Sebenarnya itu akan dibuang lagi oleh tubuh. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan tubuh sih. Oke, itu dia Pak Tian atau Ibu Tian. masih misterius ya. Dan dia cuma bisa Tian. Oke, kita balik lagi nih Kak Mei mengenai fakta dan mitos. Iya. Nanti juga kita akan coba. Saya juga penasaran dampak infeksi virus corona pada kehamilan seperti apa. Tapi ada lagi mitos yang seputar vitamin seputaran corona gitu ya. Iya, apalagi? Faktanya atau yang harus diperhatikan kali ya supaya atau langsung aja deh kita ke dampak itu. Saya jadi penasaran. Karena tadi mitosnya sudah sekalian meluruskan kan ya. Benar. Juga mitos mengenai vitamin C yang ditanyakan oleh Bapak Ibu Tian. Iya, itu juga termasuk mitos loh. Banyak orang yang berpikir vitamin C itu seperti obat ya, padahal bukan obat ya, tetapi lebih kepada pencegahan aja. Nah, jadi kalau dampak ya, bicara dampak kalau ibu hamil menderita corona, apa sih yang bisa terjadi gitu ya. Nah, salah satu gejala corona ini adalah kan demam tinggi ya. Nah, jadi kalau misalnya demam tingginya terjadi pada trimester pertama di awal-awal kehamilan, ini kan adalah masa-masa pembentukan jaringan tubuh ya. Pembentukan jaringan tubuh bagian dalam, organ tubuh bagian dalam. Nah, jadi kalau misalnya ibu mengalami demam tinggi pada trimester 1, itu ada risiko kelahiran janin cacat. Nah, jadi
Makanya tadi di awal sudah saya sampaikan, mau demamnya tinggi, mau demamnya nggak tinggi, mau meriang-meriang gitu ya, apalagi disertai dengan batuk dan agak susah bernafas, itu ibu harus cepet-cepet deh, cepet-cepet ke dokter, periksakan diri ke fasilitas kesehatan yang ada di sekitar rumah ibu. Tapi jangan sepele, karena ini bahayanya ntar kita pikir flu biasanya ini gitu ya, ternyata sudah yang lain gitu. Takutnya nanti melahirkan anak yang cacat. Kemudian ibu hamil yang mengalami corona ya, positif corona, itu biasanya punya risiko tinggi melahirkan anak yang prematur, karena kan kondisi tubuhnya lemah ya. Anak yang prematur kemudian mengalami keguguran ya kan, lebih rentan terhadap penyakit selama dalam kehamilan, sehingga mempersulit dalam proses persalinannya sendiri. Jadi dampaknya sebenarnya sama aja sih seperti kalau ibu hamil sakit yang lain-lain. Jadi lebih tinggi resikonya untuk perdarahan, keguguran, lahir prematur, berat badan lahir anak rendah. Karena selama hamil ibu sakit, itu kan pasti akan mempengaruhi pola makan. Belum lagi ibu mengkonsumsi obat-obatan. Ini sedikit banyaknya akan berpengaruh, berdampak pada janin dalam kandungannya. Walaupun para peneliti belum bisa membuktikan apakah virus ini bisa ditransfer melalui tali pusat dan plasenta. Tapi yang membuat janin terganggu itu lebih kepada masalah kesehatan ibunya gitu. Jadi ibu yang sering demam, ibu yang sesak nafas. Kalau ibu sesak nafas, asupan oksigen ke janin juga kan akan terganggu. Ibunya aja kurang oksigen, apalagi janinnya. Nah, ini yang bisa menyebabkan berat badan lahir rendah, lahir cacat, prematur, keguguran dan sebagainya. Speechless saya. Iya, Mbak Rini lagi hamil. Keinginan sih begitu. Tapi Ekspektasi gitu ya. Tapi kayaknya kalau dengan kondisi sekarang ini nanti saja lah. Nanti saja ya. Nanti Karena saja. menunggu corona pindah dulu ya. Jadi Corolla. Oke. Itu dampak Iya, dampak yang bisa dirasakan oleh ibu yang hamil. Iya. Terhadap infeksi virus corona ya. Oke. Ada nggak yang harus kan banyak, saya jadi ngomongin soal daya tahan tubuh ibu juga ya kan, apalagi trimester pertama yang disebutkan kami. Iya. Nah, kalau sudah lewat trimester kedua ketiga, anteng aja nggak? Ya enggak juga. Cuma dampaknya itu lebih berat ketika ibu mengalami terinfeksi virus corona pada trimester 1. Dampaknya lebih berat. Bukan berarti kalau misalnya ibunya terpapar corona di trimester 2 dan trimester 3 aman-aman aja. Enggak juga sih. Karena kan selama proses kehamilan itu terus terjadi proses pertumbuhan perkembangan janin dalam kandungan. Hanya yang membuat trimester 1 ini lebih rentan karena pada saat itulah terjadi pembentukan jaringan tubuh bagian dalam, organ tubuh dalam yang sangat penting, ya otak, ya jantung, ya ginjal, paru-paru. Nah, jadi organ dalam tubuh janin itu, terutama saraf dan otak, itu di 3 bulan pertama, Mbak Rin. Nah, jadi ketika ibu di situ terpapar virus dan dia mengalami demam yang sangat tinggi, susah bernafas, ya kan? Nah, ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan jaringan organ tubuh bagian dalam tadi. Itu maksudnya. Bukan berarti kalau trimester 2 tidak ada dampak, tetap ada dampak. Cuma untuk kecacatannya mungkin sudah menurun ya. Jadi kalau untuk dampak cacat lahir dalam keadaan cacat, itu resikonya lebih tinggi ketika ibu terinfeksi di trimester 1. Nah, tapi ketika sudah di trimester 2, itu kan jaringan tubuh janinnya sudah mulai sempurna ya. Nah, jadi untuk cacat mungkin tidak, tetapi resikonya sudah menurun. Tetapi untuk lahir prematur, untuk keguguran, untuk lahir dengan berat badan lahir rendah, ini masih tinggi gitu. Termasuk juga di trimester ketiga. Iya, benar. Karena kan proses itu terus berlanjut sampai nanti akhir trimester 3 seperti itu. Ada pertanyaan dari WhatsApp dari 0877972 sekian. Bagaimana kalau ibu hamil sakit tidak minum obat? Takut kali ya tadi ya. Iya, takut benar. berdampak.
Kita Betul. tunggu. Oh, kita keep dulu. Pak. Kita keep dulu jawabannya, sabar ya. Di sini ada lampu merahnya ya, cuma hidden gitu Iya, ya. hidden ada lampu merah soalnya sudah 9 menit. Kita break dulu, nanti kita akan kembali sesaat lagi, dan kemana-mana sahabat-sahabat. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Jam 10 lebih 51 menit saat ini. Kita masih punya waktu beberapa menit ke depan untuk kita bahas. Tadi ada pertanyaan dari WhatsApp yang masuk kami dari Bagaimana? 08779772 sekian. Bagaimana kalau ibu hamil sakit tidak minum obat? Mungkin karena kami tadi bilang gitu loh, nanti akan berpengaruh pada. Iya, betul. Tapi jangan berkhawatir kami. Maaf kalau saya bikin khawatir gitu ya. Jadi memang benar, ibu hamil tidak boleh sembarangan makan obat. Karena memang obat yang dimakan oleh ibu hamil itu ikut memberikan efek samping pada janinnya, bukan cuma pada ibunya. Makanya minum obatnya harus atas resep dokter. Flu dikit kan banyak yang dijual di warung-warung tuh. Kalau misalnya obat flu doang, batuk aja gitu. Nah, begini, pengaruh obat terhadap orang beda-beda Mbak Rin. Beda-beda, ya kan? Walaupun di obat dikatakan efek samping menimbulkan mual, menimbulkan kepala pusing, belum tentu loh semua mengalami itu. Ada yang aman-aman aja. Nah, pada ibu hamil, daya tahan tubuh kan sedang menurun. Kemudian adanya adaptasi terhadap hormon membuat banyak keluhan tambahan pada ibu. Jadi walaupun hanya sekedar obat flu, hanya sekedar obat MA, kalau menurut saya tetap ibu itu harus konsultasi ke tenaga kesehatan. Apalagi antibiotik. Makanya kan di awal tadi kita sudah bahas ya Mbak Rini. Antibiotik tidak bisa membunuh virus. Dia hanya efektif untuk kuman dan bakteri, bukan virus. Tapi kenapa orang flu dikasih antibiotik juga oleh dokter? Itu untuk meminimalkan terpapar oleh kuman yang lain. Kita sedang flu, daya tahan tubuh pasti menurun dong. Nah, kemudian kita punya beberapa mungkin ada batuk juga gitu ya. Kemudian ada infeksi yang lain. Nah, antibiotiknya itu untuk mengatasi yang itu, bukan untuk flu-nya. Jadi supaya tidak memperberat kondisi kesehatan si pasien. Jadi bukan antibiotiknya yang membunuh virusnya, seperti itu. Jadi kalau ibu hamil sudah jelas-jelas sakit, tapi tidak minum obat, ya tentu akan sulit ya untuk sembuh. Kecuali ibu punya pola makan yang sangat sehat, pola hidup yang sangat teratur, tidurnya cukup, tidak stres, tidak lelah gitu ya, ya kan? Nah mungkin bisalah pelan-pelan sembuh sendiri, karena memang semua penyakit karena virus. Nah ini juga ada mitos yang bilang ya, katanya corona itu bisa sembuh sendiri. Iya, 14 hari udah sembuh tuh, ntar udah gitu nggak balik lagi. Iya, ini perlu kita luruskan juga. Kalimat sembuh sendiri itu mungkin karena kita sudah terbiasa flu ya. Flu itu kan penyebabnya virus. Banyak kita yang nggak minum obat, yang penting banyak minum air putih, banyak makan sayur, makan buah, minum vitamin C, istirahat, sembuh. Ya, oke. Jadi, tetapi tidak semua orang bisa seperti itu. Kembali kepada riwayat kesehatannya, kembali kepada pola hidupnya, teratur atau tidak. Nah, kalau tidak, ya nggak ada jaminan juga sembuh sendiri, ya kan? Apalagi corona ya. Apalagi kalau usia sudah lanjut, ya kan? Sebelumnya sudah punya penyakit kronis yang cukup berat, ya nggak? Nah, yang nggak bisa sembuh sendiri juga tetap harus diobatin kan? Apalagi ibu hamil. Jadi intinya apapun sakitnya ibu hamil, apalagi di zaman-zaman sekarang kita lagi takut-takutnya dengan penularan virus corona, ya jangan sepele. Harus tetap konsultasi duluan ke tenaga kesehatan. Jangan ke dukun. Nah, nanti beda lagi obatnya. Oke. Banyak orang yang ngerasa setiap hari nih kan, setiap hari asal ke dokter dikasih sama dokter antibiotik. Besok-besoknya dia langsung pergi sendiri beli antibiotik. Orang nanti kalau ke dokter sudah dikasih antibiotik, gitu. Padahal sudah kan sering gitu. Sudah sering begitu. Padahal kan semua begitu ya. Enggak, jadi gini, antibiotik itu ada banyak macam. Dan hanya dokter yang tahu apa yang cocok untuk penyakit si pasien. Jadi kalau kita hari ini sakit nih, dikasih antibiotik A. Besok sakit lagi gitu,
kita beli antibiotik A, padahal belum tentu mungkin itu antibiotik yang cocok gitu. Jadi penggunaan antibiotik di masyarakat kayaknya emang sudah umum beli sendiri ya, tetapi sebenarnya tidak ada jaminan itu efektif untuk penyakit yang sedang diderita. Ya, Jadi memang harus benar-benar di bawah pengawasan dokter dan harus dokter yang ngasih resep. Kalau dokter yang ngasih resep tidak perlu khawatir dengan akan ada efek ke janin, akan ada efek ke ibu selama dokter yang memberikan resep. Jadi ini harus ada upaya-upaya pencegahannya kami ya. Iya dong. Untuk si ibu supaya tidak terinfeksi virus corona, dan kalaupun ada gejala-gejala mengarah ke corona, apa yang harus dilakukan? Iya. Pencegahan yang paling penting itu adalah ibu pertama harus jaga pola hidup yang sehat. Ya, jadi ibu harus menjaga makan ya dengan kandungan gizi yang komposisinya seimbang, karena ini sangat penting untuk daya tahan tubuh. Sekali lagi saya ingatkan, untuk menangkal corona ini yang paling penting itu adalah daya tahan tubuh harus kuat. Supaya daya tahan tubuh ibu kuat, apalagi sedang hamil, itu yang paling penting adalah menghindari stres, istirahat yang cukup, pola makan dengan gizi yang seimbang, cukup sayur dan buah, karena itu adalah sumber vitamin dan mineral yang paling baik ya, dan kalau perlu mengkonsumsi suplemen tambahan kalau perlu. Kemudian mengurangi bepergian jika tidak ada yang perlu, apalagi kalau nanti kita harus bertemu dengan banyak orang di tempat yang ramai ya kan. Dan selalu pakai masker, karena ibu hamil kan kondisi tubuhnya sedang rentan ya, daya tahan tubuhnya sedang tidak sebaik orang yang tidak hamil. Pakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan dengan sabun. Jadi cuci tangan ini tidak cukup hanya di bawah air mengalir, harus pakai sabun. Makanya kita dianjurkan untuk membawa hand sanitizer kemana-mana jika di tempat itu tidak ada air mengalir dan sabun. Tapi kalau di tempat itu ada air mengalir dan sabun, itu jauh lebih baik daripada sekedar hand sanitizer. Nah kemudian ada nih kemarin itu saya pernah dengar ada yang bilang ya udah kalau memang kita nggak mau tertular supaya lebih sehat kita vaksin flu aja. Gitu. Itu mitos. Nah jadi begini, memang ibu hamil itu salah satu vaksin yang dianjurkan adalah vaksin influenza, vaksin flu gitu ya. Nah kalau dikatakan apakah itu bermanfaat untuk ibu hamil, bermanfaat. Tetapi kalau tujuannya untuk menangkal virus corona, sepertinya menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena virus flu dengan virus corona itu beda. Jadi kalau daya tahan tubuh kita terhadap flu belum tentu untuk menangkal corona. Tetapi pada ibu yang sudah mendapatkan vaksin flu, tentu daya tahan tubuhnya terhadap flu lebih tinggi dong. Jadi ketika dia terpapar kontak dengan orang yang sakit flu, ya kan, dia akan lebih sulit terjangkit. Nah, kalau dia tidak terjangkit flu, daya tahan tubuhnya kan tetap baik. Nah, tetapi bukan berarti kalau kita sudah vaksin flu, kita jadi kebal corona. Nah, itu yang perlu diluruskan. Ada lagi yang ingin disampaikan yang harus diketahui oleh ibu hamil ini atau mungkin keluarga ya. Mungkin saat ini ada istri yang sedang hamil, atau mungkin ponakan yang sedang hamil, atau adik yang sedang hamil. Iya, ikut melindungi ibu. Ikut melindungi ibu dari keterpaparan virus corona. Artinya apa? Kalau misalnya kita pergi-pergi dari luar, ya, pulang ke rumah, ada ibu yang sedang hamil, mandi dulu, ganti baju dulu, cuci tangan dulu. Jadi meminimalkan apa yang kita bawa dari luar. Kita kan nggak tahu nih Mbak Rin, apa yang kita bawa dari luar. Nah di rumah ada ibu hamil, nah harus ikut melindungi. Jadi jangan nanti datang-datang langsung peluk istri, langsung cium istri karena sayang gitu ya. Nah ternyata dari luar entah apa-apa yang dibawa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk juga kalau ada anak bayi ya. Iya benar. Jadi apalagi kalau di rumah itu ada balita, ada bayi. Nah ini sebelum ada virus corona aja itu memang sudah dianjurkan. Kalau pulang ke rumah, di luar itu cuci tangan, cuci muka, mandilah pokoknya kalau bisa mandilah. Baru pegang bayi dan balita. Itu sebelum ada virus corona, apalagi sekarang. Jadi kalau kita sudah mandi, kita kan sudah kena sabun nih ya. Jadi kalau ada yang nempel di kulit kita, mudah-mudahan virusnya sudah mati gitu, sudah hilang. Tapi kalau kita datang-datang langsung peluk istri, langsung cium anak, nah di sini nih bahayanya.
Jadi ikut melindungi. Dan yang kedua, ikut memperhatikan kesehatan ibu. Kalau kira-kira ibu kita lihat sudah menunjukkan gejala ada demam, ada batuk, ya kan? Apalagi kalau bernafas kayaknya agak susah, pendek-pendek nafasnya gitu. Dan itu harus cepat-cepat diingatkan untuk didampingi untuk konsultasi ke tenaga kesehatan. Ya ikut menjaga dan ikut melindungi intinya. Karena sama-sama akibatnya juga kita rasakan sama-sama nantinya, ya kan? Sama-sama apa nih Mbak Rina? Sama-sama sama-sama aware. Iya. Begitu. Ya kan kami? Iya benar. Kalau mau konsultasi lebih lanjut kemana kami? Oh, boleh ke Karin Kahandira lewat Facebook atau lewat Instagram atau di WA di 0813 Oke, ini mungkin agak terkena virus corona. Korini. Jadi lupa. Iya, galpok deh gue. Oke, kita ketemu dulu minggu depan ya. Iya. Mudah-mudahan dari kita tidak ada yang terkena virus corona. Amin, Ya, amin. dan sahabat Sonora juga tetap jaga kesehatan ya kami ya. Iya. Oke, saya Rini Aprianti bersama kami Lani Fabiola dari Lembaga Karin Kahandira kami. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat Sonora. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan kami 2 minggu dari sekarang di setiap hari Rabu ya, dari jam 9 sampai 11 di Harmony Ruang Kebumen MKRT. Terima kasih untuk kebersamaannya. See you next time. Bye.